Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Kembali dengan sukacita pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita hendak beristirahat dari berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini. Untuk itu saya mengajak kita bersama untuk menyiapkan hati dan pikiran kita melalui doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat malam ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu yang selalu nyata setiap hari dalam kehidupan kami. Khususnya sepanjang hari ini ya Tuhan, dari pagi hingga malam hari ini kami boleh benar-benar merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini sebelum kami istirahat, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, memberikan Roh Kudus kepada kami, agar kami mau mengerti dan memahami dan juga melakukan apa yang Engkau firmankan kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini bacaan kita terambil dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 50. Kitab Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-23. Mazmur pasal 50 ayat 16 sampai 23 yang menyatakan demikian. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan hukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema perenungan kita pada malam hari ini sesuai dengan sabda bina umat adalah jangan menjadi fasik. Nah Bapak Ibu, sebutan fasik dalam konteks pembacaan kita pada malam hari ini yaitu dari Kitab Mazmur, merujuk pada orang-orang yang tidak melakukan segala sesuatu dengan melibatkan Tuhan atau tidak mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, melainkan untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu, orang-orang fasik ini menurut konteks bacaan kita pada malam hari ini adalah musuh Allah. Selain itu, orang fasik ini juga adalah musuh dari orang-orang yang benar. Karena mereka, seperti yang saya bilang tadi, mereka tidak melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan dan sebagaimana yang Tuhan inginkan, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri dan terkadang merugikan orang lain. Nah, ada dua macam Bapak Ibu orang fasik. Yang pertama, orang-orang yang memang tidak tahu apa yang benar, sehingga hidupnya itu jauh dari kebenaran. Lalu yang kedua, yang merupakan orang fasik yang secara khusus dibahas dalam pembacaan kita adalah mereka yang sudah tahu apa yang benar, mereka yang sudah menerima didikan, sudah mendengarkan firman Tuhan secara berulang kali, bahkan mereka mengucapkan dengan mulut mereka tentang firman Tuhan, tetapi mereka justru tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah Bapak Ibu, firman ini, bacaan ini diperdengarkan kepada kita pada malam hari ini, disampaikan kepada Bapak Ibu, saudara dan juga saya, agar kita yang sehari-harinya, setiap pagi, setiap malam,
setiap minggu kita selalu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pesan firman Tuhan, kita juga dapat setia melakukan hal yang benar dalam hidup kita. Jangan kita seperti orang fasik yang hanya tahu menegur orang lain, melihat kesalahan orang lain, tapi kita tidak melihat diri kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengerjakan apa yang benar dalam kehidupan kita? Nah, bacaan kita pada malam hari ini dengan tegas mengingatkan bahwa Tuhan tidak tinggal diam dengan hal yang tidak benar yang kita sering lakukan dalam kehidupan kita. Nah, dalam konteks penulisan Mazmur ini, Bapak Ibu, upah dari hidup yang tidak melakukan kehendak Tuhan adalah putusnya relasi manusia dengan manusia yang melakukan kesalahan, melakukan dosa itu dengan Tuhan itu sendiri. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi Bapak Ibu, bahwa orang-orang fasik ini adalah mereka yang cepat melihat kesalahan orang lain, tapi justru tidak melihat kesalahan atau gaya hidup atau sikap hidup yang ditunjukkan oleh diri sendiri yang sebenarnya tidak sejalan dengan apa yang dikatakan. Mungkin apa yang dikatakan di mulut sangat-sangat manis, tapi dalam tindakan tidak menunjukkan hal yang sejalan dengan itu semua. Nah, itulah ciri-ciri dari orang fasik, Bapak Ibu. Jadi kita malam hari ini mau dipanggil, mau diingatkan untuk mengingat bahwa kita sudah menerima ajaran Tuhan, kita sudah tahu apa yang benar. Marilah kita hidup jangan seperti orang fasik yang sudah tahu apa yang benar, bahkan sering menegur orang lain. Jika kita melihat orang lain melakukan kesalahan, sangat cepat kita melihat kesalahan orang lain itu, tapi kita tidak melihat kesalahan diri kita sendiri. Dan justru kita merasa diri paling benar, padahal sikap hidup kita tidak sesuai dengan apa yang benar. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita diingatkan bahwa jangan kita menjadi fasik, tapi mari kita ingat bahwa kita harus hidup menjadi orang yang benar. Karena orang fasik dibenci oleh Tuhan, dan kita tentunya tidak mau memutuskan relasi kita dengan Tuhan. Nah, untuk itu marilah kita ingat firman hari ini untuk kita introspeksi diri kita lagi masing-masing. Apakah firman Tuhan sudah benar-benar kita lakukan dalam kehidupan kita? Kita sudah menunjukkan kasihkah kepada orang lain? Kita sudah memberikan damaikah kepada orang lain? Ataukah kita justru hanya bisa menghakimi orang lain tanpa melihat bahwa diri kita juga masih sering melakukan kesalahan secara sengaja dalam kehidupan kita? Tuhan mampukan kita untuk mengerjakan apa yang benar dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini kami boleh kembali diingatkan bahwa kami harus selalu mengintrospeksi diri kami, apakah kami benar-benar sudah melakukan apa yang benar, ataukah kami seperti orang fasik yang hanya jeli melihat kesalahan orang lain tanpa kami mau menyadari kesalahan yang juga kami kerjakan dalam kehidupan kami secara berulang kali ya Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami agar kami boleh menjadi orang-orang, menjadi manusia yang berguna, yang membawa damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami, juga untuk orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami hendak beristirahat. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu menjaga kami. Untuk itu kami membawa hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan pada malam hari ini hingga di esok pagi ya Tuhan. Jika Engkau berkenan, kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru, melakukan berbagai aktivitas kami dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dengan tuntunan tangan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang malam hari ini dan seterusnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami mohon ampun jika kami melakukan kesalahan sepanjang hari ini, bahkan kesalahan yang kami sadari dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.